Selamat datang di channel Mr. G Bison. Oke, hari ini kita akan membahas tentang membuat membuat TA, mencari kasus yang akan dijadikan TA. Nah, pada tampilan ini yang kita lihat ya, untuk membuat sebuah kasus, untuk membuat TA, kita harus punya sebuah masalah dulu. Nah, masalah yang akan kita cari itu ya, kita bisa mulai dari mencari dari yang terdekat dengan kita, yaitu ya di sini kita bisa bilang sini kita bisa bilang ya, kita bisa bilang misalnya kita ngambil yang dekat dengan kita, misalnya toko ya. Kita dari toko itu kita bisa coba kita dekatkan ke yang bersangkutan, apakah bisa kita buatkan berdasarkan dari masalah yang akan dihadapi. Nah, secara normal toko atau kita sebut lembaga ya, itu biasanya memiliki problem di bagian transaksi, kepegawaian atau stok. Semakin besar toko atau semakin besar lembaga itu, biasanya dia akan berkutat dengan hal-hal yang lebih spesifik. Mungkin kalau toko ya karena mungkin dia perorangan ya mungkin cuma transaksi aja. Tapi transaksi itu pun nanti akan nyambung lagi karena terkait juga stok gitu. Nah, ketika kita ngomongin toko pasti ada pegawainya. Nah, di pegawai itu juga pasti nanti akan ada terkait lagi dengan bagian lain ya, dari pegawai lain ya, seperti misalnya penjadwalannya dia, terus ngomong cutinya, bahkan sampai gajinya juga. Nah, tapi kalau kita ngomong toko, biasanya dia akan ngomong ke transaksi. Tapi kalau transaksi misalnya, saya transaksi lebih suka manual, nggak masalah. Tapi mungkin dia akan masalah dalam hal saya pengen tahu apakah barang saya cukup atau enggak, dan kita akan ngomong ke ya bagian namanya stock opnam, dimana beberapa toko memiliki masalah dengan stock opnam, sehingga ini bisa jadi sebuah kasus. Tapi faktanya kita apa yang kita harapkan suka nggak dapat. Karena apa? Ternyata kita nggak dapat di dekat kita, sehingga yang terjadi adalah kita harus mencari dari sumber yang tempat kita KKN. Nah, beberapa orang atau beberapa mahasiswa kan biasanya pasti mendapatkan KKN ya, KKN di sebuah perusahaan. Ini adalah perusahaan ya, di sebuah perusahaan. Nah, di mana perusahaan ini ya, di mana perusahaan ini pastinya akan memiliki masalah seperti yang kita lihat di depan ya, yaitu pasti masalahnya antara kalau nggak di transaksi, di pegawai, atau mungkin di bagian stok-stoknya ya, itu mungkin peralatan atau perlengkapannya. Nah, jadi kalau kita ngomong perusahaan ya, nah, kita anggap aja kita dapat kasus ternyata di bagian kepegawaian. Nah, apa yang dilakukan pertama kali ketika kita dapatkan kasus itu? Atau kita tanya dulu, apa sih kasus yang bisa diangkat jadi sebuah TA? Bisa ditanya di mereka gitu. Dan mungkin kamu kalau minta yang kasus yang kecil sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kamu minta kasus yang besar, ya oke lah, itu akan sulit karena akan ribet. Jadi kita ambil kasus yang kecil. Setelah dapat kasus, yang kamu harus lakukan adalah jangan langsung membuat program. Itu saat itu ada kesalahan. Yang pertama kamu lakukan adalah ini jangan ya, mengumpulkan datanya dahulu, karena data itu sangat penting ya. Data apa yang terkait dari kasus masalah yang kamu hadapi. Kalau kamu menghadapi yang namanya kasus pegawai, maka kamu carilah yang hal terkait dengan pegawai. Terus mungkin yang terkait juga, misalnya ini ngomongin masalah jadwal dari pegawai, maka jam-jamnya. Terus juga tempat dia bekerja di mana.
Misalnya ini kita ngomong kasir gitu, kasir A B C, itu kan artinya kan pembagian kasir. Jadi ada jamnya, ada juga tempat kasirnya, seperti itu dan lain-lain. Nah, dari sini jangan langsung ini ya, jangan langsung malah terus berpikir bikin program ya, jangan. Justru kita harus pahami alur manualnya, karena kan selama ini dia mungkin lakukan hal manual kan ya, kayak nentuin jadwal tuh banyak kan manual. Nah, kita di sini kita lihat nih manualnya gimana cara dia melakukan itu, terus kita jabarin ya. Ini adalah manualnya ya, manual. Manual ya. Proses manualnya bagaimana, terus kamu pelajari, baru setelah itu baru dipikirkan dalam versi digitalnya, dan next baru jadi sebuah program. Jadi jangan langsung berpikir digitalnya, karena faktanya kalau kita mikir digitalnya, kita akan melewati hal-hal yang penting di sini. Misalnya kasusnya gini, kalau kita mau penjadwalan, ini ada 3 kasir ya, mereka dia digilir tempatnya, tapi pada hari kesekian ada kasir ini pasti dia boleh libur gitu, atau dia boleh bertugas di belakang layar misalnya gitu. Jadi kasirnya ini kan selalu ngadepin pelanggan. Nah, ini boleh istilahnya yang satu kasir boleh istilahnya dia tugas belakang layar untuk misalnya melakukan penghitungan, pengecekan ulang. Nah, itu kan sebenarnya ada customnya di situ ya. Atau misalnya ini kasir yang ini dia tidak mau hari Kamis karena hari Kamis dia ada kebutuhan, jadi hari Kamis ditiadakan. Itu banyak kondisi-kondisinya. Nah, seperti itu ya. Ini tuh bisa dibuat dalam digital, apalagi kasusnya mungkin misalnya si yang bersangkutan tuh saya pengen lihat jadwal saya kapan aja, cepat dia bisa lihat itu ya. Mungkin di generate hasilnya terus ditaruh di WA atau gimana, itu di luar itu ya, karena itu manjatnya ke teknologi. Tapi di sini di sini dijelaskan manualnya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, saya akan berusaha jawab. Bila ada masukan ya dari tulisan ini juga, silakan juga tulis di komentar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye bye.